Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini mungkin subuh pertama kita melaksanakan kajian subuh. Mudah-mudahan ke depannya terus dapat kita laksanakan. Mohon doanya Pak Ustaz. Baik Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita dengarkan kajian subuh mengenai fikih yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'da ja'alna wa sallim ala nabiyyina Muhammadin qarrabin sayyidina Abi Bakr wa ala sayyidina Rasulullah ajma'in wa jami'a awliya wa man nafasa ala wadika Muhammad bin Jindi wa ilahi syekhi sahibul wilayah Syekh Rahman Siddiq bin Muhammad Afif wa ilahi syekhi bin Muhammad bin Abdul Syekh bin Sayyid dan masyarakat wa ilahi syekhi Haji Muhammad As'ad bin Syekh Rahman Siddiq bin Rahman wa ilahi Syekh Muhammad As'ad bin Muhammad Nur wa ilahi Muhammad As'ad bin Muhammad Khadijah Jaliban wa ilahi Syekh dan bagi Syekh Muhammad As'ad bin Abdullah Karambaya bersama dan yang kepada Rasulullah Muhammad bin Isa bin Jalan Mustafa bin Al-Bughdadi wa ma asyara qawli bi al-bait al-mujtahidin wa muqaddimin bid-din ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddithin wa al-rasul sallallahu alaihi wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anfa'na bi'ulumihim fid-din wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, subuh hari ini, subuh Selasa, Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita kembali untuk melaksanakan rutinitas kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang diperlukan oleh Allah bagi kita semuanya, yaitu melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah, sesungguhnya nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala
Ta'ala berikan kepada kita dikarenakan kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah itu sendiri sebetulnya sesuatu nikmat yang paling besar. Jadi jangan berpikir pahala, jangan berpikir pahala. Merasa untunglah ketika kita dianugerahi untuk dapat hidayah. Sebab hidayah itu bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang didapat begitu aja. Teman Allah pada anak memberi biar apa dekat. Jadi ini sebetulnya kita dapat rukuk dan sujud itu sudah nikmat langganan. Jadi masalah pahala bisa dipikirkan. Jadi sama kita ini amalan ini apa dapat hadiah amalannya pahalanya apa bisa dipikirkan. Ketika dapat melakukan ibadah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Betul, sebab itu juga kita lihat kita sembahyang itu hanya dalam sehari yang semalaman yang fardunya kan 17 rakaat. Kita sembahyang sehari yang semalaman 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu kita memohon dengan Allah Ta'ala supaya diberikan hidayah, supaya diberi hidayah. Itu 35 kali. Hanya yang 17 rakaat, belum yang sunat-sunat. Artinya apa? Bahwa hidayah Allah adalah anugerah yang terbesar. Ketika seseorang dapat melakukan sebuah ibadah, itu sesuatu anugerah yang sangat besar. Kita lihat betapa banyak misalnya orang yang ada di belum diberikan hidayah. Maaf, kadang-kadang di gigi masjid tidak bikin masjid, gitu lah. Ya kan? Kalau kau maksakan ya, rumah di hadapan masjid, tapi kada punya kesempatan ke masjid. Kadang-kadang ada nama parah lagi. Ke masjid itu kan tiap kali bawa orang. Orang membawa diangkat orang ke masjid, hanya ke masjid. Namanya disembahiyangkan hanya ke masjid. Ya kan? Jadi kita dapat anugerah yang luar biasa. Jalan 35 kali dalam 17 rakaat. Lihat Fatihah 17 dalam 17 rakaat. Maka bacaan ihdinas siratal mustaqim 17 kali kan. Ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Rabbil fadli walhamdulillah jiburni warfa'ni warzuqni wahdini kan. Wahdininya duduk antara dua sujud berapa? 17 kali, berarti 17 kali pulang. 34 dah. Sebenarnya doa pun Allahumma dina. Kada sedikit Tuhan menyuruh kita untuk minta petunjuk. Sebab petunjuk inilah yang paling besar di dalam kehidupan, yang paling utama dalam kehidupan. Oleh sebab itu bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan. Semoga hidayah itu akan terus menerus sampai kepada kematian kita, sampai kepada di akhiratnya Allah Ta'ala. Kemudian pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang kedua, yaitu untuk mengulang kaji. Ini bukan mengaji bahasa, mengulang kajian yang beda ya, yang mungkin kita lagi anak sudah belajar. Jadi mengulang-ulang kembali, jadi bukan belajar namanya. Aku takutan kalau belajar namanya beneran. Ini mengulang kembali itu teman sedikit, mengulang namanya Abu Bilal Saura. Ini ngalih. Itu sebabnya ada kajian-kajian hanyar dikirakan dulu. Jadi ada kajian beheri gawiha, tapi mau kajian hanyar paraya. Kalau ada kajian hanyar nam tahan garis sumbahiangan gitu kan. Jadi kita mengaji yang beheri, namanya beheri, yang beheri sembahyang, wah ini sembahyang pulang kan. Yang beheri puasaan, sekarang mengaji puasa kan gitu. Ada mengaji hanyar lah. Nah,
Oleh sebab itu mudah-mudahan kajian Anyar ini bukan menjadi sesuatu yang dianggap enteng. Nah itu sebabnya lah aja itu sudah aku kaji. Oleh sebab itu di dalam kitab Ta'lim dibadakan bahwa apabila seseorang itu mendengar kalimat kajian itu sampai 1000 kali yang dengar sudah kalimatnya gitu tujuan. Tapi urusan agama inya mau mendengarnya 1000 kali lalu ujarnya udah yang itu tuh sudah dah. Nah itu disebutnya diananya itu tuh sudah hafal aku bisa gitu, maka orang itu tidak termasuk ahlul ilmi. Ada dimasukkan Allah di dalam ahlul ilmi. Kenapa? Masih menganggap penting dengan ilmu Allah. Ya, sebab paling besar dari segala sesuatu yaitu ilmu. Kenapa maka kayak itu? Sebab ilmu itu adalah bagian dari sifat Allah. Menuntut kepada sifat Allah adalah menuntut kemuliaan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala seorang nama mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, yang beriman di antara kalian, dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, oleh sebab itu kita mengulangi pengajian yang dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk kita. Lah kemudian duduknya kita untuk menuntut ilmunya itu yang paling penting. Kita duduk untuk menuntut ilmu itu pahalanya yang sangat luar biasa Allah Ta'ala berikan. Sekalipun kita kadang diberikan pahala, tapi pasti diberikan Allah pahala yang luar biasa dikarenakan kita menuntut ilmu. Nah, duduknya engkau di hadapan orang yang berilmu sekadar waktu memeras susu kambing, duduknya engkau di hadapan orang yang berilmu, orang-orang alim, orang yang belajar ilmu, sekadar memeras susu kambing atau sekadar mengupas intalu, mengupas telur. Berapa lawasnya mengupas intalu nih? Mengupas intalu kan tidak lepas rumahnya, udah jatuh ya, terbuka. Kecuali kalau memberi kita, makanya kalau beri kita nantinya talawas sedikit, apalagi kalau abadnya, ini dikit, nah tuh salawas ngopasnya gitu, ngopasin taruh tuh, lawasnya kau duduk itu jauh lebih baik sehingga engselmu terputus terputus. Jangan kau duduk di hadapan orang yang berilmu, kemudian kau belajar di situ hanya sekadar untuk mengupas intalo. Itu lebih baik kau daripada beribadah sunat, sehingga anggota tubuhmu itu terlepas. Maksudnya dari mulai kau belajar sampai kau mati beribadah dengan pahalanya kau menuntut ilmu itu jauh lebih besar menuntut ilmu itu pahalanya. Nah, sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan dan kita rajin di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara ibu serta kawan-kawan teman yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Kemudian mari sama-sama tentunya kita berniat i'tikaf nama itu anak di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga dengan i'tikaf kita, dosa kedua ibu bapak kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, kemudian baru kita mulai membaca kitab yang dikarang
Ramli dan sana dari pernah masuk pondok pesantren Pamanti Barabai. Karena kita mengulang kaji di bujur-bujur dasar dari pengkajian fikih. Nah, aja ada duluan di sini. Hukum Islam itu terdiri dari 5 hal kita udah. Hukum Islam ada 5, 1 ada fardu ngarannya, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus atau mubah. Udah 1 wajib atau fardu, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus atau mubah. Hanya artinya arti fardu. Nah, fardu ini terbagi kepada 2 bahagian. Fardu ini terbagi kepada 2 bahagian. Ada yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan fardu kifayah. Ada yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan fardu kifayah. Sekarang pengertian fardu ain. Fardu ain ialah suatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam. Sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Muslimnya baligh, muslimnya berakal. Islam baligh berakal. Bila ada punya sifat yang 3 ini, maka kewajiban bagi dirinya. Arti kewajiban karena bila ia menggebi dapat pahalanya, bila ia meninggal dapat dosa atau ancaman neraka. Jadi nah wajib itu sesuatu yang dikerjakan itu wajib, tak boleh kata bila ditinggalkan dia berdosa. Bila mulai wajib toh, bila mulai wajib, bila dia balik berakal. Islam balik berakal. Jadi amun ingat, contohnya adalah misalnya di sini sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu kewajiban wajib bagi setiap orang. Bila dia sudah Islam, kayak kita kan keturunan. Kita ini kan keturunan sudah dari asal-asal sudah Islam, orang tua kita Islam. Maka ketika kita balik, kenapa kita mulai wajib? Bila meninggalkan, habis sudah sana. Nah, jadi bila orang ada sembahyang, ini balik, yang ada sembahyang, ini mungkin ada Islam. Atau aku Islam aja, cuman mungkin belum balik. Ada ya besi simut sudah atas bawah besi simut. Kalau kalau balik ada ya mungkin yang gila. Yang antara dua jadi boleh kan sembahyang. Satu bukan orang Islam, yang kedua belum balik. Belum balik ayo akan sembahyang. Ada dua aku balik sudah mungkin gila. Jadi bila ada orang ada sembahyang berarti orang. Bila ada negara sembahyang berarti orang yang nyampe ke bulan negara. Iya kan? Ini kan kewajiban tadi. Wajib bila mulai balik, wajib sembahyang. Pertanyaannya bukan untuk orang, pertanyaan untuk kita. Kita sudah belum bang? Karena kalau bilang aja Tuhan. Nah, pertanyaannya om kita sudah kita mulai sembahyang bila yang itulah kita mulai sembahyang bila ini maaf bukan maghrib enteng kada sama aja kita beradaan sama aja. Sekarang aku ini udah tua, misalnya aku umur 50, aku umur 60, pulangnya kayaknya kita mulai sembahyang beda. Nang sembahyang mulai mujur bila. Nah, kita
tetap di diri kita. Apa sumbernya mulai bujur bilang. Lelaki kami bini ke sama kita. Aku mulai sumber yang hampir ada bujur saya sedikit, imbas kawin. Sebab mintuha pinagarang benar. Nah, mintuha ustad. Mulai bagi mintuha ustad itulah mulai apa sumbernya. Berarti berapa umur sumbernya? Umur 25, umur 28. Itulah aku mulai sumbernya. Sebelumnya mulai umur 12. Aku itu suka jalan itu waktu itu belang kambingan. Aku waktu umur 12 sampai 25 itu belang kambingan. Atau untung kali jadi kambing sama sekali. Menjadi kambing kan ada sumber jangan. Ini kayak apa masalahnya ini? Yang dari umur 12 sampai yang kayak itu. Masa belajar itu amun laki, kalau laki-laki lah itu kalau kita bisa mimpi keluar menyebabkan keluar air mani itu paling ancam 12 tahun untuk laki-laki. 12 tahun keluar air mani maka 12 tahun itu sudah balik. Mungkin kalau pernah mimpi maka batas umurnya balik itu 15. Kalau orang laki-laki 11 tahun lalu mimpi itu belum ada. Itu laki-laki. Mimpi keluar mani tapi 11 tahun Nigeria itu belum lagi. Nah, pada hakikatnya belum sebetulnya dia pada umur 12. Kalau di binian, kalau dia haid paling ancam haid itu umur 9 tahun. Jadi bini umur 9 tahun bisa haid kalau pertumbuhannya subur. Nah, maka mulai umur 9 tahun kalau udah haid. Kalau laki-laki umur 12 tahun kalau dia sudah bisa mimpi itu sudah wajib. Kata boleh ditinggal. Sekarang pertanyaannya apa kita sebaiknya mulai waktu umur 12 tahun. Ya kira waktu itu banyak main bola beneran. Ya tengah hari belum sekolah, jam 2 belum sekolah. Kemudiannya belum asar kalau lapangan bola main bola. Kemudiannya maghrib, tauyuhan, isya, kaburi, subuh, malam tidur, makanya ada sumber yang ada. Nah ini yang jadi masalah. Maka kalau kita sudah ada sumber yang sebelumnya itu bagi setiap orang karena hukumnya wajib maka ini wajib mengkolok. Maka wajibnya mengkolok. Mulai berapa? Hitung aja seorang. Menaruh kan mungkin itu makan. Ya, kalau udah berapa sampai kan kayak gitu lah. Kita sendiri tanggung sebenarnya. Aku ini umur 12. Aku nak belajar sembahyang itu mulai umur sekian bisa. Berarti banyak anak tinggalnya sudah 12 tahun maka tinggal pada sembahyang. Nah, yang 12 tahun ini wajib dikatakan. Ya boleh kan ya? Ini 12 tahun. Nah, caranya itu yang paling penting. Caranya yang paling penting. Dan kita harus berpikir, ngalih benar, amun ngalih itu nantinya dari surga. Surga itu malah ainun ra'at, pada udhun sami'ah, wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu kada pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tersirat di dalam hati. Artinya indah, harap luar biasa. Maka sesuatu yang luar biasa itu pasti mahal harganya. Dan itu kan sesuatu yang luar biasa itu pasti mahal. Nah karena ini yang mahal, karena mungkin asal aja. Dia asal aja. Nah oleh sebab itu kita punya kewajiban mengkodok sembahyang kita nanti dahulu. Kayak apa caranya? Nah ini caranya kan penting. Jadi gitu caranya.
Kita ini sembahyang hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang zuhur. Maka caranya sembahyanglah zuhur yang telah lalu. Sembahyang zuhur yang telah lalu 16 hari. Kemudian qabliyah zuhur niatakan di dalam mengqadha. Jadi kalau bisa sembahyang qabliyah kalau Bapak asal hutang bayari. Kan itu tak. Sebab kita pokoknya kan gitu kan. Amun kita ini punya hutang, maaf, belum berhutang lawan dia. Yalah, hutang lawan dia. Ibaratnya ada orang miskin, belum duit 100 ribunya, hutang belum sampai waktunya, hutang sampai waktunya untuk diterima. Ada orang misalnya acara Isra Mitra datang kepada ulun lalu minta sumbangan orang masjid minta sumbangan. Nah, sumbangan ini hukumnya sunnah, bayar hutang wajib. Lantas ulun duit 100 ribu itu ulun julung ke sumbangan sarik kan? Sarik kan? Bermamai kan? Sumbangan itu jadi dijulungi hutang aku kada. Inilah ibarat keparduan. Jadi pardu itu dahulu sunnah kan? Itu sebabnya kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang sembahyang sunnah tapi keparduannya tidak selesai, maka sembahyangnya sia-sia, kemudian hukumnya juga haram. Tadi kita dapat pahala, dapat dosa. Ini apa? Kebanyakan dari ulama menyatakan hukumnya haram untuk sembahyang sunnah. Nah, sekarang kita kan sayang sembahyang sunnah, ya kan? Sembahyang sunnah sayang ketinggalan. Nah, karena ada pengertian sunnah. Amal hendak sayang awal sembahyang sunnah, gawe nang fardu, tapi niatkan di dalamnya sembahyang sunnah itu sendiri. Contoh, ini bisa aja sunat sama sunat, fardu dengan sunat itu bisa digabung. Fardu dengan sunat, sunat dengan sunat bisa digabung. Atau tapi nak ada boleh digabung sunat dengan fardu. Kalau fardu dengan sunat boleh. Nah, tapi sunat dengan fardu kada boleh. Amun fardu dengan sunat boleh. Artinya menggabung nang halus kepada nang gana bisa, tapi menggabung nang gana kepada nang halus karena bisa besar-besar dari kan gitu. Jadi yang besar contoh kayak ini, contoh amun sunat pada sunat, misalnya kita datang ke masjid kan kita berwudu, ketika selesai berwudu kita harus sembahyang. Di situ ada dua sembahyang, satu sembahyang sunat wudu, yang kedua sunat tahiyatul masjid, ya kan? Ada dua toh. Kalau dikerjakan satu maka satunya lepas. Amun kita sembahyang tahiyatul masjid berarti sunat wudu kada dapat. Bila kita sembahyang sunat wudu maka tahiyatul masjid kada dapat. Alasannya bukan terduduk. Kan? Muka itu kayak apa juga minyak. Nah, niatakan keduanya sekaligus. Sunat wudu dan tahiyatul masjid. Maka pahalanya dapat kedua-duanya. Kayak itu juga kita datang ke masjid. Ketika kita datang ke masjid, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Maka nih yang dari Allahu Akbar. Ingatkan bahwa ya Allah berikan pahala sembahyang sunat. Ya Allah masukkan di dalamnya setelah sembahyang sunat qabliyah. Ya sudah, Allahu Akbar. Sembahyanglah zuhur nang dari 4 rakaat. Maka pahala sunat akan didapat.
Jadi orang kadang-kadang menyuruh supaya ketempi sembahyang sunat, supaya mengerjakan mengqadha aja, tapi kita dapatnya double. Supaya double. Doublenya mana? Kebahagiaan kita yang terdahulu terbayari sembahyang sunat Quran. Daripada kita sembahyang sunat, hutang pada terbayari. Jadi sama kita nih, setelah ke masjid tadi. Ke masjid tadi apa kemudian kita? Bayar sabakan 10 dolar. Nah, itu sebabnya kita nih maaf dalam hutang atau kebanyakan. Ya kan? Ngaku kan? Nah, itu. Aku itu udah hutang kalau kebanyakan. Ini belum beri contoh aja. Omongan gawi kadang-kadang. Kita puasa berapa kan? Puasa berapa? Puasa itu sembahyang apa? Bayang tarawih berapa? Di sini berapa? 20. Kapan? Mau kawan 20. Kenapa makanan bulan belakangan 20? Lah, sekarang kayak ini imam usulnya sunat tarawih rakaat ini imam alilata Allah Akbar. Ujian kita nanti belakang, ini nanti belakang. Sholibat atau subuh rakaat ini. Imam sembahyang tarawih, kita sembahyang subuh. Amun 20 rakaat berapa hari? 20 hari. Berarti untuk 10 hari sembahyang subuh. 1 bulan berapa? 10 hari setiap hari terbayari sembahyang subuh. 1 bulan 300 kali. Jasam 1 tahun kita terbayari. Hutang membayari. Nah, kan kira-kira kurang sembahyang tarawih, kita sembahyang boleh kan? Boleh. Apa kata boleh? Ingatkan bagi imaman kepada dan sunat itu hukumnya boleh selama tidak berbeda cara pekerjaan. Kada berbeda cara pekerjaan, namun pekerjaannya mirip-mirip aja boleh. Asalkan berbeda. Namun berbeda kada boleh. Kenapa misalnya kawan sembahyang jenazah, awak sembahyang subuh, kau kada mau? Kenapa? Kurang takbir, awak rukuk. Kada mau lah. Kada bisa itu. Sama orang sembahyang sunat hari raya, kita sembahyang subuh, kada sambungan. Tapi selama pekerjaan itu mirip, itu boleh. Ini itu sebabnya dimisal orang lain. Kita datang ke masjid, ketika kita datang ke masjid, orang sudah sembahyang zuhur, udah sembahyang zuhur. Ada orang sembahyang sunnah, ada orang sembahyang sunnah. Maka hendaknya kita berimaman sebab tujuan kita tadi hendak melakukan jamaah. Orang ini sembahyang sunnah, kita sembahyang fardu. Misalnya kau sembahyang ba'diyah zuhur dan ba'diyah zuhur, aku datang sholli sunat zuhur di situ, ya kau sholli fardhu zuhur. Boleh supaya mendapatkan pahala jamaah. Asal pekerjaan sama. Ingat 2 rakaat kena salam, kita tambah 2 rakaat. Kan gitu, jangan hanya 2 awak 2 kamu itu kan ada sekolahnya. Yang penting kan pahala jamaahnya yang didapat. Ini baca cara kita tuh supaya kita jangan hutang yang tadi dulu itu terbiarkan. Memang aku duran terlalu kada malu. Ulun sampai ke bawah ini masih belum Allah subhanahu. Bila zuhur sembahyang zuhur, sebelum asar sembahyang asar, masih belum. Dan berapa? Sekitar 7 tahun. Jauhnya musyawarah, nampak. Kenapa? Sebab ini sembahyang kita itu
kadang-kadang satu kita ada sembahyang sama sekali, satu. Yang kedua, hukum kada sembahyang itu bukan berarti kita ada sembahyangnya aja. Satu, memang ada sembahyang. Yang kedua, mungkin waktu kita terlebih dahulu ada syarat dan rukun yang ketiga. Kalau syarat dan rukun yang ketiga, berarti kita selesai sembahyang. Nah itu dikawal dua. Mungkin ada dahulu tunang ada tanah segala macam. Nah ini dikawal juga. Jadi kawal itu sebenarnya kadang-kadang penting. Al-Arif billah al-alim al-allama Syekh Muhammad Suman Mulia itu beliau mengqadha sembahyang 17 tahun. Waliullah alim yang luar biasa mengqadha sembahyang 17 tahun. Jadi murid saja kata guru kenapa mengqadha sampai kayak gitu, sedangkan sambian ini mulai lagi ke anak sudah sembahyang. Aku kada tahu di sini. Mungkin sembahyang waktu itu syaratnya kurang atau rukunnya yang kurang menyebabkan sembahyang itu tidak benar. Nah oleh sebab itu aku lebih baik mengqadha sembahyang. Maaf, ulun bukan hendak memberi beban yang berat kepada kalian, tapi mudah-mudahan ini mempermudah, meringankan. Nah, jangan dianggap memperberat. Wah, mengqadha 6 hari. Sabuyurnya kita tetap aja sembahyang qabliyah. Kita tetap aja sembahyang qabliyah. Kenapa maka kita melaksanakan qabliyah qabliyah sedangkan kefarduan tidak terlaksana? Amun kaya itu maka qabliyah kan qabliyah kada usah, tapi Allah antar tarik aja. Itulah nanti artinya dengan fardu tadi. Jadi arti fardu sesuatu yang bila dikerjakan bapak halal, bila ditinggalkan berdosa. Ya itu juga pertanyaannya, kewajiban kita mulai hilang. Nah mulai balik, maka mulai balik itulah kewajiban itu akan mengakibatkan bila meninggalkan dapat dosa. Nah begini lalu kita mengqadha. Apakah orang yang mengqadha sembahyang itu dapat pahalanya? Dua sekaligus yang didapatnya, pengampunan diberikan, pahala didapatkan. Sebab orang mengqadha sembahyang itu semua hukumnya bertaubat, mengulangi yang kembali kan, yang dari itu orang-orang yang mengqadha sembahyang sama hukumnya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai bagi orang yang bertobat, orang yang mengerjakan membayari sembahyang itu sebetulnya sama dengan hukum bertaubat. Jadi jangan dipadahkan ini sebagai beban. Tapi selama kita punya kesempatan, ayo aku bayar kantor aja. Jadi sama puasa itu ya. Puasa kita kawan kali itu aja 2 hari itu ya. Bila main gol selesai. Kadang-kadang ada menangkap anak umur 13 tahun, 14 tahun. Ini menang orang beheri, orang lain. Alhamdulillah menang beheri itu bila ada puasa dikancingin aku orang. Ya, orang bukaan puasa, suruh duduk di bagian awal puasa juga ya, suruh besi simpon dulu, juga besi simpon, jangan makan, yang lain. Nah, itu orang bediri. Jadi orang bediri itu keras, tegas. Aman wah ini anak pada puasa makanan aja sini, akhirnya ini nanya pada puasa. Dan bediri karena sisir. Dosa makan sini jauh, ini satu orang puasaan aja. Nah, tapi ada juga buruknya, yang menjadi buruknya tak ada juga. Akhirnya kada puasa menonton baju ditakar. Supaya jangan ketahuan baju ditakar di minum. Karena orang bilang sangkan terbuka masih puasa, padahal maka minum baju hujan. Jadi orang begini itu maka itu apa? Nah puasa yang kedua kita kadang-kadang kan ada ketinggalan. Maka
puasa ini bisa kita puasa 6 bulan Syawal loh, bulan Syawal puasa 6. Niat utamanya apa? Bukan puasa 6 tapi mengqadha 6 hari. Ketika kita membayar puasa qadhaan, maka puasa 6 akan didapat. Jadi kan mengalihi. Itu mazhab kita Imam Syafi'i kan, bila kita puasa 6 hari untuk mengqadha 6 terhutang dari, berarti puasa 6 hari di bulan Syawal itu sudah didapat. Enggak ada kali, tapi yang paling afdal memang dipisah. Paling afdal dipisah, bayar qadhaan ya bayar qadhaan, puasa 6 ya puasa 6. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i juga bahwa boleh-boleh aja digabung. Nah kan, cuman niatnya jangan terbalik. Lah, jadi niatnya apa? Membayar Allah sekalian puasa 6. Kada boleh puasa 6 sekalian. Nah, jangan terbalik. Kenapa jadi kada boleh terbalik? Sebab kalau tadi kada kawan menanggung karena ya kalau umpung menarik tongkang kerawat, tongkang nang menarik umpung. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Inilah mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi usahakan sama, kita usahakan sama-sama untuk enak sebelum sembahyang subuh, sembahyang subuh dari masih ada waktu, hanya silakan sembahyang sunat. Tapi kalau ada waktu ya udah nang bayar itu aja, nang yang nyata. Kita kalau banyak kita banyak benar. Jadi kalau anak kita bayar utang lebih dahulu utang, sebab bayar utang pokoknya wajib. Itu arti fardu ain. Arti fardu ain tadi seperti Yesiden mengerjakan sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ada kawan udah menggawi itu, udah beberapa tahun nih Pak jangan menggawi gitu aja. Apa hutang kok kebanyakan. Jadi bila imamnya usolli sunat tarawihnya sunat usolli pada subuh, tapi jangan bersunat lah. Kalau kan kita berempat imam orang sembahyang tarawih, kita sembahyang subuh, bayar sendiri hendak rukuk, hendak sujud, Allahumma hdini, jangan Allahumma hdini, sebab Allahumma hdini itu sunat hajjah, kan kita nya sunat atau mata tinggal pada jadi dosa juga. Ini cara belum ada kan caranya benar. Tapi menjadi imam itu ada kawai. Jadi untung jadi makmum punya. Untung jadi makmum daripada imam. Imam maksa usolli sunat tarawih. Amun imam usolli pada subuh, apa aja makmum. Jadi kalau jadi makmum, jadi imam, tak ada dia. Amun jadi makmum, nyaman. Usolli pada subuh Allah. Kan berkumpul di masjid. Sembahyang tarawih dapat pahala tarawih dapat. Sampai begawi sebuting upahnya juga. Awal begawi sebuting upahnya sebuting, mana akhirnya juga. Dapat ya, ya. Ini gawian sekali gawi, tapi upah 2 kali 2 juta. Yalah, ada nasi ekornya, gawi sabuting, upahnya 2 juta aja. Nasi ekor 4 juta, milih yang mana? Nah, ada tahu lagi belum kan? Maksud daripada haram caranya ada jual gawi, ada tahu lagi. Kerja, nyamannya sudah. Ada seorang kamu pengajian kayak gini, dia enggak. Biasanya bila mengaji langsung aja kisahnya, bila nangkap tuh aja kisahnya kan gitu kan. Di suara kamu jangan kayak pengajian, ya enggak tidak kayak itu kamu ya. Ini kalau kamu nanya jadi bisa mengutong-utong. Insya Allah ada keberuntungan itu aja. Kita mengaji syukur itu sebabnya jalan tadi jadi kita tadi kurang nama haji itu pahala lebih kenal. Kenapa?
ketika ingat tahunnya beribadahnya, ketika ingat tahunnya melaksanakan tugasnya itu ada nali. Mana sembahyang sunat, mana sembahyang fardu, atau barangnya gitu dah. Ini kita insya Allah lebih ringan. Yang adalah seperti presiden namun sembahyang tanpa wajib tadi, fardu, wajib fardu, puasa Ramadan dan yang lainnya. Kayak itu juga amun ada zakat, masalah zakat, misal zakat. Aku beri ada suami zakat sugih dah sampai kawah ini sugihnya. Nah, itu maka kada boleh kata hitung berapa tahun kada zakat wajib dikeluarkan. Sebab zakat itu apabila sampai desa wajib bayar 10 tahun ya 20 tahun dalam pada usaha zakat, maka hitung setahunnya dapat 50 juta misal 50 juta setahun. Nah, hanya 2,5% misal ya anggaplah 2 juta setahun, 2 juta setahun. Mun 10 tahun kan wajib tahun ini bayarkan 20 juta. Kenapa? Bayarin angka bayar jadi. Sebab zakat itu hukumnya itu bagi nanam. Aku pada suatu fitrah seumuran. Nah, ya Allah. Tahun ini sadar berfitrah berumur. Itu maka kematan lagi terakhir dihitung. Tidak lah. Namun harta itu pada semenjak dari suki. Namun fitrah mulai lagi lahir. Jadi tidak. Umur 50, paksa 50 bintang. Bagi syaratnya tadi Islam. Amun orang kafir kan masuk Islam, ini akan ada keperluan dengan kewajiban. Orang kafir udah 60 tahun hanya masuk Islam, seluruh kewajiban Islam kada ada wantinya kecuali sesudahnya mengucap dua banyak masyarakat. Itu aja yang fardu umumnya. Kewajiban. Kemudian fardu kifayah hingga tidak jelas dalam Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Taala berkahi hati kita untuk lebih mempermudah, mengkaji, mempelajari tentang agama ini. Sebab agama ini dijadikan Allah dengan sesuatu yang sangat mudah hingga kita mengenalnya. Demikian mudah-mudahan kita mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqi sayyidina سيدنا محمد أن تقضي حاجتنا يا الله من حوائجنا ولا تضر وتفتح لنا وأهلنا وذرياتنا وقرة العارفين وارزقنا الاستقامة وحسن عاقبتنا ووفقنا من سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Abdullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita jadikan bekal dan pedoman dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.